Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Nadia Istiqomah dari kelas MK4B. Di sini saya akan memaparkan materi hubungan perilaku individu terhadap perilaku kelompok dalam organisasi dan pengaruhnya terhadap kinerja organisasi. Oke, jadi mari kita mulai saja materinya. Apa aja sih yang akan kita bahas pada materi kali ini? Yang pertama, kita akan membahas mengenai konsep perilaku organisasi. Yang kedua, teori perilaku organisasi. Yang ketiga, perilaku individu dalam organisasi. Yang keempat, perilaku kelompok dalam organisasi. Dan yang kelima, hubungan perilaku individu terhadap perilaku kelompok dan pengaruhnya terhadap kinerja organisasi. Pertama-tama, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai konsep perilaku organisasi. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa manusia adalah dimensi penting dalam organisasi, di mana kinerja organisasi sangat bergantung pada kinerja individu yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, pemahaman tentang perilaku organisasi menjadi sangat penting dalam rangka meningkatkan kinerjanya. Istilah perilaku organisasi merupakan terjemahan dari kata organizational behavior, di mana menurut pendapat seorang ahli, perilaku organisasi merupakan suatu studi yang menyangkut aspek-aspek tingkah laku manusia dalam suatu organisasi atau suatu kelompok tertentu. Sehingga, perilaku organisasi mempelajari pemahaman tentang peran serta dampak dari apa yang telah dilakukan manusia sebagai anggota organisasi dan bagaimana perilaku tersebut mempengaruhi kinerja organisasi dalam mencapai tujuannya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai teori perilaku organisasi. Menurut pendapat ahli Hank Greene, perilaku organisasi adalah sebuah bidang khusus yang memiliki pokok ilmu pengetahuan yang umum mencakup 3 faktor penentu perilaku dalam organisasi, yaitu individu, kelompok, dan struktur penerapannya untuk membuat organisasi bekerja lebih efektif. Sedangkan, menurut Subehi dan Johar, ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku organisasi. Pertama, peningkatan kepuasan kerja. Kedua, pengurangan kealpaan. Ketiga, penurunan turnover. Dan yang keempat, peningkatan produktivitas. Faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi efisiensi dan efektivitas kerja dalam organisasi untuk mencapai tujuannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perilaku individu dalam organisasi. Seperti yang telah kita ketahui bahwa perilaku manusia sangat berbeda antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Jadi, perilaku individu dapat didefinisikan sebagai fungsi dari interaksi antara individu dengan lingkungannya. Dan hal ini dipengaruhi oleh lingkungan di mana individu tersebut tinggal. Sehingga, perilaku yang berbeda mengakibatkan berbedanya kebutuhan setiap individu. Untuk itu, perlunya suatu organisasi agar kebutuhan yang berbeda tersebut dapat terpenuhi dengan bekerja sama. Sehingga, perilaku individu akan membentuk pada perilaku organisasi. Selanjutnya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku individu dalam organisasi. Di antaranya, 1. Karakteristik biografis. Karakteristik biografis meliputi umur, jenis kelamin, masa kerja, status perkawinan, dan jumlah banyaknya tanggungan. Yang kedua, kemampuan. Kemampuan di sini dibagi menjadi 2, yaitu kemampuan fisik dan kemampuan intelektual. Kemampuan fisik yaitu kemampuan yang menuntut stamina, keterampilan, dan kekuatan. Sedangkan kemampuan intelektual yaitu kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas menalar, mental, dan juga memecahkan masalah. Yang ketiga, ada pembelajaran. Pembelajaran di sini akan membawa manajemen ke arah yang diinginkan oleh organisasi. Jika perubahan perilaku pegawai itu berjalan dengan baik, maka kemungkinan pegawai akan memiliki kinerja yang baik pula bagi organisasi. Yang keempat, ada kepribadian. Kepribadian akan mempengaruhi perilaku organisasi dalam mencapai tujuannya. Yang kelima, sikap. Dengan memahami sikap antar individu, maka organisasi akan berjalan dengan baik. Yang keenam, persepsi. Persepsi merupakan suatu proses memperhatikan, menyeleksi, mengorganisasikan, dan menafsirkan stimulus lingkungan. Yang ketujuh, kepuasan kerja. Semakin puas individu tersebut dalam bekerja, maka mereka akan semakin betah dalam organisasi.
Namun, apabila mereka tidak puas, maka akan mempengaruhi kinerjanya, seperti sering datang terlambat dan bolos kerja. Dan yang terakhir, stres. Stres dapat mengakibatkan tidak sinkronnya mental dan fisik individu yang bisa menyebabkan tidak produktivitasnya individu tersebut dalam bekerja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perilaku kelompok dalam organisasi. Seperti yang telah kita ketahui, kelompok merupakan bagian dari kehidupan organisasi. Teori yang paling mendasar tentang terbentuknya kelompok yaitu adanya afiliasi di antara orang-orang tertentu atau disebut dengan teori kedekatan. Dalam teori ini dikemukakan bahwa seseorang berhubungan dengan orang lain disebabkan karena adanya kedekatan ruang dan daerahnya. Sebagai contoh, kita adalah orang Indonesia yang kebetulan berada di Amerika untuk berkuliah. Maka, di sana bisa terbentuk kelompok pelajar Indonesia Amerika. Oleh karena kita berada di tempat yang sama, yaitu Amerika, tetapi kita berasal dari satu kawasan geografis yang sama, yaitu Indonesia, maka terbentuklah kelompok tersebut. Adapun teori-teori lain seperti teori keseimbangan. Dalam teori ini dikemukakan bahwa seseorang tertarik pada orang lain didasarkan pada kesamaan sikap dalam menanggapi tujuan yang relevan. Yang kedua, teori pertukaran. Dalam teori pertukaran kelompok, individu melakukan sesuatu karena adanya iming-iming hadiah atau imbal balik. Dan yang ketiga, alasan-alasan praktis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai hubungan perilaku individu terhadap perilaku kelompok dan pengaruhnya terhadap kinerja organisasi. Pertama-tama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai kinerja. Pada suatu individu, kelompok, maupun organisasi, diperlukan suatu penilaian untuk mengetahui tujuan akhir yang ingin dicapainya atau sering disebut dengan kinerja. Penilaian kinerja ini sangat penting dilakukan karena hal ini dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Istilah kinerja berasal dari kata job performance atau actual performance. Dan menurut pendapat seorang ahli Mangkunegara, kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Jadi, kinerja merupakan hasil keterkaitan antara usaha, kemampuan, dan persepsi tugas. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai pengaruh perilaku individu terhadap kinerja organisasi. Semakin baik perilaku individu dalam organisasi, maka ada kemungkinan iklim lingkungan kerja yang baik pula dalam organisasi, sehingga kinerja organisasi pun akan meningkat. Secara sederhana, dapat digambarkan sebagai berikut. Perilaku individu sebagai variabel X akan mempengaruhi kinerja sebagai variabel Y, sehingga perilaku individu sangat berpengaruh terhadap kinerja organisasi karena perilaku individu dapat mempengaruhi perilaku kelompok dalam organisasi. Nah, bagaimana sih hubungan perilaku organisasi terhadap kinerja pegawai? Yang pertama, keterkaitan dari perilaku organisasi dengan kinerja pegawai, yaitu perilaku organisasi merupakan suatu fungsi dari interaksi antara individu dengan lingkungannya, yang dapat mempengaruhi terhadap kinerja pegawai. Dan kinerja pegawai merupakan bagian dari kelompok yang pada akhirnya akan menjadi bagian dari kinerja organisasi. Dan yang ketiga, perilaku organisasi dengan kinerja pegawai memiliki hubungan yang sangat erat. Hal ini dilihat jika kinerja pegawai di dalam suatu organisasi akan berjalan dengan baik apabila perilaku organisasinya sudah baik. Sehingga terdapat beberapa kesimpulan yang didapatkan. Di antaranya, perilaku organisasi mempelajari pemahaman tentang peran serta dampak dari apa yang telah dilakukan manusia sebagai anggota organisasi dan bagaimana perilaku tersebut mempengaruhi kinerja organisasi. Lalu, perilaku individu sangat berpengaruh terhadap kinerja organisasi karena perilaku individu dapat mempengaruhi perilaku kelompok dalam organisasi. Pada suatu individu, organisasi, ataupun kelompok diperlukan suatu penilaian untuk mengetahui tujuan akhir yang ingin dicapainya, atau disebut dengan kinerja.
Kinerja organisasi merupakan indikator tingkatan prestasi atau hasil yang dapat dicapai serta mencerminkan keberhasilan suatu organisasi. Sehingga, hubungan antara perilaku individu dan perilaku kelompok terhadap kinerja organisasi memiliki hubungan yang sangat erat. Hal ini dilihat jika kinerja organisasinya sudah berjalan dengan baik apabila perilaku organisasinya sudah baik. Hal ini dilihat dari sikap dan perilaku individu dalam melaksanakan tugasnya. Lalu, bagaimana sih saran yang tepat bagi organisasi? Suatu organisasi hendaknya memberikan pemahaman kepada semua anggota bahwa tujuan organisasi dapat tercapai karena peran serta seluruh anggotanya. Jika menginginkan kinerja organisasi menjadi optimal, suatu organisasi harus memperhatikan perilaku individu dan perilaku kelompok yang ada di dalamnya, serta perlu untuk menjaga atmosfer organisasi dengan baik agar merangsang peningkatan kinerja secara individual maupun secara kelompok, sehingga mampu mendukung pencapaian kinerja terbaik dari sebuah organisasi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.